Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silakan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 376. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Untuk Randi, Bimo adalah sosok yang kuat, dan pria besar dan berpangkat tinggi semacam itu sebenarnya dikenal olehnya. Berita seperti itu seperti sambaran petir bagi Randi, mengejutkan dan mengerikan, karena dia telah mencoba mencari cara untuk membalas Ariel. Ariel tidak berbicara lagi meladeni Randi, tetapi mengeluarkan teleponnya, dan berkata langsung, "Jika kamu tidak ada pekerjaan lain, datanglah ke desa Sunda." Bimo menjawab hanya dengan kata yang sederhana, "Baik," dan Ariel menutup telepon. Tidak ada kata tambahan. Menurut pendapat Randi, ini lebih seperti Ariel memerintahkan Bimo. Semacam ketakutan yang berasal dari darah mulai menyebar. Detak jantung Randi semakin cepat tanpa disadari, dan bahkan napasnya menjadi jauh lebih berat. Dia akan segera datang, dan kamu bisa saling mengenal, dan kerja sama akan lebih nyaman di masa depan, kata Ariel kepada Randi. Randi menelan air liurnya tanpa sadar, merasa seperti sedang bermimpi. Dengan statusnya, tidak diragukan lagi angan-angan untuk mengenal Bimo. Tapi sekarang, kesempatan seperti itu tampaknya ada di depannya. Jika dia bisa bekerja sama dengan Bimo, ini akan menjadi kesempatannya untuk mencapai puncak hidupnya. Ariel, kakak Ariel, dengan bunyi gedebuk, Randi berlutut di depan Ariel. Ariel tidak menghentikannya, tetapi mengambil inisiatif sebagai hal yang biasa, karena ini adalah kesempatan yang dia berikan kepada Randi. Rasa terima kasih Randi adalah satu-satunya yang bisa dilakukan. Selama kamu memanfaatkan kesempatan ini, aku dapat menjamin kamu bahwa wilayah Bandung di masa depan pasti akan menjadi duniamu. Ariel berkata dengan ringan. Dia tidak akan dibatasi oleh tempat kecil Bandung ini. Bimo tentu saja tidak mempermasalahkan. Ketika mereka pergi, Bimo membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Selama Randi memiliki kemampuan yang cukup, Ariel tidak keberatan memberinya kesempatan ini. Adapun Rehan, setelah insiden kasino, Ariel sudah mendefinisikannya. Dengan keberanian dan sikapnya, dia tidak memenuhi syarat untuk posisi setinggi itu. Saudara Ariel, saya, Randi, harus melalui api dan air. Anda dapat yakin bahwa saya akan menangani urusan desa, dan saya pasti akan membantu Anda. Randi menggertakkan giginya dan tampak penuh energi. Setelah beberapa saat, Bimo tiba. Meskipun Randi tidak meragukan keaslian masalah ini, ketika dia benar-benar melihat Bimo, kejutan batinnya masih sangat kuat. Bimo, sosok teratas di Cloud City, berdiri di depannya pada saat ini. Apakah ini mimpi? Bos Bimo. Randi menundukkan kepalanya dan berteriak dengan hormat. Bimo memandang Ariel. Sikap Randi jelas beruntung melakukan sesuatu untuk Ariel. Tapi Bimo tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ariel di tempat rusak desa ini. Apa rencanamu? Bimo bertanya pada Ariel. Dengarkan Randi. Grup keluarga Wibowo akan membangun kembali desa. Dan saya ingin membeli seluruh kelurahan, kata Ariel. Bimo mau tidak mau mengambil napas dalam-dalam dan membeli seluruh desa. Ini adalah masalah besar, dan masalah ini harus dilakukan dalam kegelapan tanpa sepengetahuan grup keluarga Wibowo di Amerika. Perlu untuk mempercepat proses waktu. Namun, ada beberapa perusahaan real estate di kelurahan yang sudah lama tidak bisa menaklukkannya. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ariel, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, merugikan kepentingan rakyat jelata. Bimo mengingatkan Ariel bahwa meskipun identitasnya tidak terlalu mulia, apa yang dilakukan Bimo tidak akan pernah sembarangan. Bahkan jika itu untuk melawan lawan di wilayah Bandung, Bimo juga memegang kata moralitas. Jika dia diminta menggunakan paksaan melawan orang-orang biasa di desa, dia pasti tidak akan setuju. Kamu menganggap saya sebagai seseorang. Apakah saya akan menyakiti orang-orang di sini? Ariel berkata tanpa daya. Tentu saja aku tahu karaktermu.
Tapi aku khawatir kamu akan kehilangan akal untuk berurusan dengan grup keluarga Wibowo di Amerika, kata Bimo. Jangan khawatir. Mereka hanya meminta uang. Dan saya hanya tidak ingin grup Wibowo dari Amerika berhasil. Cara yang saya gunakan benar-benar berlebihan, kata Ariel ringan. Mendengar kata-kata Ariel, Randy meliriknya. Karena dia hanya mengatakan dengan jelas bahwa dia hanya peduli dengan uang dan harta. Dan dia harus menemukan jalan. Apa Randy sendiri? Dia sangat jelas tentang identitasnya. Ariel ingin dia memikirkan cara. Setelah mendengarkan kata-kata Ariel, Bimo merasa lega. Dan berkata kepada Randy, jika kamu menginginkan bantuan, katakan saja. Saya dapat memberimu tenaga secara langsung untuk menangani mereka yang terlalu serakah. Randy tidak berani menjawab sesuka hati, tetapi memandang Ariel. Dan tidak berani mengatakan sesuatu sampai Ariel mengangguk. Terima kasih, Pak Bimo. Tenaga saya memang tidak mencukupi dan saya butuh bantuan Anda. Oke, kamu dapat menghubungi Rehan kapan saja, kata Bimo dengan gembira. Segera, Bimo berdiri, berjalan ke Randy, menepuk bahu Randy, dan melanjutkan, ini kesempatanmu. Lakukanlah dengan baik. Terima kasih, Bos Bimo, telah mengingatkanku. Aku tidak akan mengecewakan kakak Ariel. Randy menundukkan kepalanya dan berkata, dia berpikir bahwa dia hanya bisa memainkan peran intimidasi di desa dalam hidupnya. Tetapi sekarang, dia diharapkan untuk meninggalkan daerah miskin ini. Untuk Randy, bahkan jika dia mengatupkan giginya, dia akan berpegangan erat. Ketika seseorang mencapai posisi tertentu, satu kata dapat mengubah nasib orang lain. Meskipun Ariel saat ini bukan tokoh top di Bandung, sangat mudah untuk mengubah seseorang dengan satu kalimat. Itulah manfaat status. Dan bagi kebanyakan orang yang berjuang di bawah, uang adalah tujuan seumur hidup. Tapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan adalah mantel paling indah untuk pria. Bimo percaya bahwa Ariel saat ini hanya dapat mengubah Bandung. Tetapi di masa depan, ia mungkin dapat berdiri di puncak dunia ini dan mengabaikan segalanya. Keduanya pergi dengan mobil yang sama. Dan Bimo, yang duduk di kursi belakang, terus menatap Ariel. Bimo, apakah kamu mempunyai kelainan? Saya memperingatkanmu bahwa saya tidak tertarik pada hubungan semacam ini. Dan saya seorang pria yang sudah menikah, kata Ariel kepada Bimo dengan ekspresi jijik. Bimo tersenyum menghina dan berkata, kamu sudah bercerai sekarang. Pria yang sudah menikah seperti apa kamu? Setelah mengatakan ini, Ariel tiba-tiba terdiam. Meskipun pemisahan dari Kauri tidak lama, bagi Ariel, butuh waktu selama 1 abad. Maaf, aku hanya berbicara dengan santai. Jangan khawatir tentang itu, kata Bimo dengan ekspresi meminta maaf. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, hari ini adalah hari ke-15, kan? Bimo tertegun. Pada hari ke-15 setiap bulan, dia akan pergi ke makam istrinya. Duduk 1 hari penuh. Dan untuk ekspresi tergila-gila ini adalah satu-satunya cara untuk meredakan kesedihan di hatinya. Ya, kamu masih ingat hal bodoh tentangku ini, kata Bimo sambil tersenyum masam. Ayo pergi, aku baik-baik saja hari ini. Pergi minum, kata Ariel. Bimo mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu harus membawa anggur yang baik. Maafkan identitasmu. Meskipun mereka mengatakan itu, keduanya baru saja membeli erguotou yang paling umum, di pemakaman, duduk di tanah di depan gundukan yang tertata rapi dan bebas dari rumput liar. Bimo pertama-tama bersulang untuk orang yang sudah meninggal, dan berkata sambil menghela nafas, apakah kamu tahu apa yang paling aku sesali sekarang? Aku tidak mati bersamanya, dan sekarang aku enggan untuk mati. Lagi pula, jika kamu mati, tidak ada yang akan membereskan kuburannya, kata Ariel. Kamu masih mengerti saya. Sekarang motivasi saya untuk hidup adalah memilah rumput liar di sini pada hari ke-15 bulan lunar pertama dan menyeka debu dari batu nisan. Jika saya tidak melakukan hal-hal ini, saya tidak dapat menemukan arti hidupku. Kata Bimo, apakah kamu tidak ingin membawanya ke tempat yang lebih tenang? Jika itu aku akan memberinya surga, kata Ariel. Bimo tersenyum ringan dan berkata, apakah benar-benar ada? Percayalah, jika aku menjawab ya,
Akan ada. Ariel berkata dengan tegas. Bimo memegang botol anggur Erguotou. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mendentingkan gelasnya dan berkata, "Aku percaya padamu. Aku hanya akan melihat dunia luar." Ariel merasa lega ketika Bimo menyebutkan bahwa dia tidak menemukan siapapun yang bisa bertahan. Ketika itu berarti, Ariel khawatir dia tidak mau meninggalkan Bandung. Jika dia kehilangan penolong seperti itu akan berdampak besar pada Ariel. Untungnya, Bimo bersedia mencarikan tempat tinggal yang lebih baik untuknya. Bersambung.